Apakah anak-anak rindu hidup bagi Tuhan dalam kekudusan yang menyenangkan hatinya? Mungkin dengan harapan namanya akan terkenal apabila ia mengundang tamu seperti Yesus dalam perjamuannya. Atau bisa jadi dianggap kehadiran Yesus menghibur keluarga dan tamu yang diundangnya. Oh, berarti orang Farisi ini tidak percaya Yesus. Tetapi kenapa Kristus mau menerima undangan ini? Anak-anak, nanti setelah dengar penjelasan hamba Tuhan, maka pertanyaan ini akan terjawab. Tapi tujuan Yesus adalah mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dijumpainya. Oh, benar itu. Mari kita perhatikan selanjutnya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan agar Engkau menganugerahkan pengertian kepada kami akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan hati kami agar boleh diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita kali ini, Pak Lukas mengajak kita untuk melihat sebuah kota di daerah Galilea. Apakah yang menarik dari kota ini, adik-adik? Ternyata di kota ini ada satu orang Farisi yang agak berbeda dengan orang-orang Farisi pada umumnya. Orang Farisi ini bernama Pak Simon. Apa bedanya, Pak? Bedanya, biasanya orang-orang Farisi itu mengambil sikap bermusuhan kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menjebak Tuhan Yesus agar mereka bisa mempersalahkan Tuhan Yesus. Nah, kalau Pak Simon ini justru dia ingin menyelidiki Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Pak Simon mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, mengundang Tuhan Yesus dalam sebuah perjamuan makan. Oh, saya tahu Pak. Berarti perbedaan yang lain adalah Pak Simon ini menghormati Tuhan Yesus. Benar kan? Tidak, adik-adik. Pak Simon tidak menghormati Tuhan Yesus. Seandainya saja Pak Simon itu menghormati Tuhan Yesus, maka sesuai dengan adat yang berlaku pada waktu itu, Pak Simon akan menyediakan seorang pelayan untuk membasuh kaki Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus sampai ke rumahnya. Ya memang Pak Simon tidak akan membasuh kaki Tuhan Yesus secara langsung. Mengapa? Karena membasuh kaki adalah pekerjaan yang sangat hina bagi orang Yahudi pada waktu itu. Jadi hanya budak-budak dari luar Yahudi, dari luar Israel yang dipekerjakan untuk membasuh kaki. Setelah itu seharusnya Pak Simon memberikan salam penghormatan kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah salam penghormatan itu? Salam penghormatan itu adalah dengan mencium Tuhan Yesus. Cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Adatnya adalah begitu. Itu untuk menghormati tamu yang diundang. Dan setelah itu, setelah Tuhan Yesus masuk ke rumah, seharusnya Pak Simon memberikan minyak wangi kepada Tuhan Yesus. Apakah ketiga hal ini dilakukan oleh Pak Simon? Ternyata tidak, adik-adik. Pak Simon tidak melakukan itu. Pak Simon menjaga jarak terhadap Tuhan Yesus. Kita bisa menduga kalau Pak Simon ini dalam hatinya mungkin berkata, jangan berpikir aku menghormatimu. Justru kamu yang seharusnya merasa terhormat karena kamu diundang oleh orang Farisi makan ke rumahnya. Orang Farisi kan orang yang hebat. Adik-adik, Pak Simon sangat merendahkan Tuhan Yesus, sangat menghina Tuhan Yesus. Wah, payah Pak Simon ini berarti ya Pak ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus diam saja Pak? Kenapa dia mau diundang oleh Pak Simon ini? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu Pak? Adik-adik, Tuhan Yesus tahu. Tahu akan diperlakukan seperti itu. Tahu akan dihina oleh Pak Simon.
Tetapi oleh karena anugerahnya yang besar, rahmatnya yang melimpah, kasihnya yang luar biasa, Tuhan Yesus menginginkan Pak Simon ini untuk boleh bertobat dan menjadi warga kerajaan surga. Jadi ketika Pak Simon mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam perjamuan makan, Tuhan Yesus melihat ini ada sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus menggunakannya. Sayang, Pak Simon tidak melihat kesempatan itu. Adik-adik, kesempatan tidak selalu datang. Jika kesempatan ditutup, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Nah, apakah yang akan diajarkan oleh Pak Lukas ketika dia mencatat bagian ini, adik-adik? Yang pertama, Pak Lukas mengajak kita semua untuk kita mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan kita seperti Pak Simon itu yang kelihatannya baik pada Tuhan Yesus, yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya kita menghina, kita merendahkan Tuhan Yesus. Pak, gimana kita tahu kalau kita itu sebenarnya merendahkan Tuhan Yesus, Pak, menghina Tuhan Yesus, Pak? Adik-adik, ketika kita tidak mau dengan rendah hati mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Raja yang berdaulat dalam hidup kita, maka kita telah menghina Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika kita telah belajar firman Tuhan, kita telah tahu firman Tuhan dan ditolong untuk mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak mau mentaati firman Tuhan, itu berarti kita sedang menghina dan merendahkan Tuhan Yesus. Waduh, Pak, berarti kita seringkali menghina Tuhan Yesus dong. Adik-adik, mungkin kita seringkali menghina Tuhan Yesus dengan ketidaktaatan kita. Tetapi selagi Tuhan Yesus memberikan nafas hidup bagi kita, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita terus bertobat, terus diperbaharui. Jadi marilah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk sungguh-sungguh rela diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya seluruh hidup kita menjadi hidup yang taat kepada firman Tuhan. Seperti kita telah belajar, kita berani mengesampingkan hal yang lain agar kita bisa mendengar firman dan kita bisa hidup di dalam ketaatan. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampunkan kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak mentaati Tuhan, dan di saat itu kami menghina dan melawan Tuhan. Ampunkan kami ya Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup, biarlah Tuhan berikan kami juga hati yang mau diubahkan oleh kebenaran firman, sehingga kami terus bertobat dan rela hati diperbaharui oleh firman-Mu, supaya hidup kami boleh memancarkan terang cinta kasih Tuhan Yesus, supaya hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau, dan supaya dengan hidup kami boleh menjadi kesaksian yang indah bahwa benar Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, pengantara manusia berdosa dengan Allah yang sejati. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tidak pernah bertemu dengan orang seperti Yesus. Dia tidak terusik pada orang yang memandang rendah kepadanya. Umat Tuhan juga harusnya begitu. Berham amati, walau pemilik rumah menghina tamunya karena tidak membawakan air untuk membasuh kakinya, Yesus tidak marah. Malahan, dia sangat bersukacita menerima perempuan itu yang membasuh kakinya dengan air mata kasih sayang. Juga ketika tuan rumah tidak mencium pipi Yesus, maka perempuan itu mau mencium kaki Yesus. Sungguh menunjukkan ungkapan kasih yang rendah hati. Bahkan perempuan itu menyediakan minyak yang paling mahal untuk ditumpahkan di kaki Yesus. Wow, kita semua harus mempunyai gairah mencintai Yesus,
serta tidak mencela mereka yang semangat beribadah. Untuk lebih mengenal kebaikan Yesus, teman-teman lanjutkan baca Lukas pasal 7 ayat 37 dan 38. Amin.